Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita bagi Dia, pusat penyembahan kita. Kita berikan waktu kita yang terbaik bagi kemuliaan-Nya. Mari kita menenangkan hati di dalam saat teduh kita. Mari kita ambil waktu sejenak untuk berdiam diri. Ibadah kita di pagi hari ini kita awali di dalam sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita hanya datang di dalam nama Allah. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekaliannya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom jemaat sekalian, puji Tuhan kita bisa bertemu lagi di ibadah online yang kedua. Saya percaya kita semua masih dalam lindungan Tuhan. Dan mari kita persiapkan hati kita untuk bisa memuji memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita ambil waktu sejenak, kita mengucap syukur, kita persiapkan hati kita untuk memuji Dia. Serupa gambaranmu, sungguh berharga Tuhan, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat dengan hatimu, ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang tata kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hati setiap kami Tuhan. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Mengangkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, ke tata kasih dan karunia.
Kau tinggalkanku. Oh Yesus sahabatku, Ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus. Sekali lagi katakan, ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Katakan tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Kau sahabatku, sembah Dia. Kau sahabatku, ku mengangkat wajahku, pandang keindahanmu Tuhan, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan kami mengangkat tangan kami itu, angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Amin. Oke, kita nyanyikan satu lagu.
besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Semuanya Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. kita nyanyikan pujian ini sekali lagi ya, come on. Katakan dengan iman kita, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. mari kita ikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya percaya di dalam masa pandemi ini beberapa yang waktu di awal pasti kita merasa sangat
kesepian, kita merasakan sendiri. Karena kita nggak bisa ketemu teman, kita nggak bisa ketemu sama mungkin orang tua kita yang jauh, kita nggak bisa ketemu sama mungkin dosen, mungkin rekan kerja, bahkan kita juga harus kerja di rumah. Pada saat itu saya merasa bahwa, wah benar ya, kalau lagi kayak begini benar-benar sangat membutuhkan Tuhan. Bisa saudara bayangkan kalau saat itu kita benar-benar sendiri, nggak ada orang lain, nggak ada siapapun benar-benar. Wah, kita bisa benar-benar drop, kita bisa benar-benar down. Bahkan mungkin hal-hal yang buruk bisa kita pikirkan. Tapi puji syukur kita punya Tuhan yang sangat mengerti kita. Dia pribadi yang mengenal hati setiap kita. Tuhan tahu bahwa dalam kondisi ini kita semua nggak mudah, tapi Tuhan tahu bagaimana menghibur kita dengan sejati. Mari kita akan pujian ini sebagai penghormatan, sebagai ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan, kan hanya Engkau yang mengerti kami Tuhan. Hanya Engkau yang mengerti hati setiap kami. Terima kasih. Sebagai rusa yang haus, Rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Tuhan kami, dan kami rindu padamu. Hatiku tak tahan menunggumu. Walau Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. begitupun jiwa kami, Begitupun jiwaku, Tuhan. ucapkan bersama-sama. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu Dan bawaku dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, saya undang untuk kita semua boleh berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu selalu memberi kepada kami satu keteguhan di dalam iman percaya kami. Maka dari itulah di pagi hari ini, kiranya firman Tuhan kembali berbicara kepada saya, kepada hamba-Mu, dan juga kepada jemaat-Mu. Biarlah kami dapat memahami isi hati Tuhan, sekalipun kami terbatas di dalam pengetahuan kami. Tetapi kuasa Roh Kudus yang bekerja di antara kami, menaruhkan hikmat pengertian, agar kami dapat tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sebentar kami akan membaca dan merenungkannya. Kiranya Tuhan yang boleh terus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, mari kita buka di dalam Yohanes pasal ke-21, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-23. Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?"
Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Maka tersebarlah, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan Yesus bersama dengan para murid adalah sebuah kehidupan yang dapat kita pelajari bersama-sama. Satu kehidupan yang sebetulnya ketika kita memperhatikan dengan baik, maka ada hal-hal yang berharga untuk dapat kita pelajari. Sebagai guru dan Tuhan mereka, Yesus tentu sangat memahami akan karakter dan kepribadian mereka masing-masing. Ambil contoh saja di dalam teks ini kita melihat ada 3 tokoh yang ditulis, yaitu Yesus, Petrus, dan Yohanes. Saudara, pasca dari kematian Yesus, Yesus bangkit dan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Dan ketika itu, Yesus secara khusus bertanya kepada Petrus perihal apakah Petrus mengasihi Yesus daripada orang-orang yang hadir pada waktu itu. Dan pertanyaan apakah Petrus mengasihi Yesus ini diulang sebanyak 3 kali. Yesus sebetulnya sedang mencoba untuk meneguhkan dan mengkonfirmasi tentang kesiapan Petrus untuk kembali mengembalakan domba-dombanya. Karena kita mengingat bahwa Petrus pasca daripada pengkhianatannya, penyangkalannya maksud saya, terhadap Yesus. Disinilah kita melihat bahwa sesungguhnya Yesus sedang menyatakan kasih kepada Petrus. Karena Yesus ingin sekali bahwa Petrus memahami maksud hati Yesus untuk Petrus dapat dipakai lagi dengan luar biasa di dalam kasih Yesus. Disinilah sebetulnya Petrus sedang mengalami satu kesempatan untuk dipulihkan oleh kasih Yesus. Dan saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga, kita menemukan sesungguhnya Petrus sudah ingin kembali kepada profesinya yang dulu. Dia dengan inisiatif ingin pergi mencari ikan, dan hal ini diikuti oleh teman-temannya. Dan di saat itulah Yesus hadir di dalam kumpulan mereka. Saudara, mengingat hal ini, kita melihat betapa kasih Yesus yang besar itu sedang menjangkau dan sedang memulihkan Petrus. Dan di dalam pemulihan itu Yesus kembali memberi pesan yang kuat kepada Petrus tentang hidupnya, yaitu ikutlah aku. Saudara, pesan ini disampaikan Yesus setelah ia memberitahukan bagaimana kelak Petrus akan mati. Dan ketika Petrus menanyakan tentang bagaimana atau apa yang akan terjadi pada Yohanes, pesan ikutlah aku kemudian diucapkan Yesus kembali kepada Petrus. Apa arti dari pesan ini, saudara? Saudara, yang pertama, kita perlu tahu bahwa ketika kita mengikut Yesus, ada hal-hal yang kemudian akan kita gumulkan di dalam perjalanan iman kita. Sebagai satu hambatan, sebagai satu tantangan, kita akan menghadapi begitu banyak hal yang mungkin saja memberatkan kita sebagai pengikut Yesus. Sehingga disinilah Yesus ingin supaya Petrus pun sebagai pribadi yang dipanggil untuk mengikut dia,
Petrus memahami bahwa pentingnya satu fokus ketika kita mengikut Yesus. So kita mungkin mengingat kisah di mana Petrus ketika dia melihat ada sesosok pribadi di depan dia. Dan pada saat itu mereka menerka-nerka siapa pribadi ini. Saat itulah Petrus meminta secara langsung kepada Yesus, kalau memang betul itu Tuhan, maka suruhlah aku datang kepadamu. Ya, jadi Petrus minta kepada Yesus bahwa kasih dia kesempatan untuk berjalan di atas air untuk menjumpai Yesus. Nah saudara, ketika Petrus meminta hal ini, maka Yesus bilang, datanglah. Nah ketika Petrus berjalan di atas air, dirasanya ada tiupan angin. Di situ Petrus mulai rasa takut. Coba perhatikan. Di dalam situasi yang tidak nyaman, di dalam situasi yang tidak biasa, di dalam situasi yang dirasa hal ini tidak baik, Petrus mengubah fokusnya, bukan melihat pribadi yang di depan dia, tetapi dia kemudian lebih merespon dari situasi yang dia hadapi. Dan kita menemukan bahwa disitulah Petrus mulai tenggelam. Nah saudara, ini menjadi contoh bagi kita semua pada saat ini. Ketika kita berjalan mengikut Yesus, maka penting sekali satu fokus kita untuk terus memandang Yesus sebagai Tuhan kita. Tidak peduli apa yang menjadi situasi kehidupan kita. Tidak peduli apa yang sedang terjadi, yang sedang kita hadapi. Yesus di depan menyertai dan memimpin kita. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal inilah kemudian yang patut kita gumulkan sebagai orang-orang yang mengikut Yesus. Karena ketika kita ikut Yesus, pasti akan ada tiupan angin, bahkan badai di dalam kehidupan kita. Penting untuk kita tetap memiliki fokus memandang kepada Yesus. Karena pandangan kita kepada Yesus membuat kita mampu tetap kuat dan percaya. Sebaliknya pandangan kita yang beralih dari Yesus akan membuat kita menjadi takut dan lemah. Kita akan mulai tenggelam di dalam badai kehidupan, di dalam tiupan angin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya percaya bahwa setiap kita pun mengalami tiupan angin ataupun badai kehidupan. Oleh karena itulah, mari kita bersama-sama dalam pergumulan kita sebagai pengikut Yesus. Kita mau untuk boleh memiliki fokus, tetap memandang kepada Yesus sebagai Tuhan yang memimpin dan menyertai kita. Kita tetap memilih untuk boleh percaya dan setia kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam teks yang kita baca pada ayat yang ke-20, di situ dicatat ketika Petrus berpaling. Kata berpaling ini menjadi sangat unik sekali untuk kita gumulkan. Saudara, ketika Petrus berpaling melihat seorang murid Yesus yang dikasihi, dan ini adalah Yohanes, dia mulai berpikir untuk bisa bertanya tentang apa yang akan terjadi pada Yohanes. Nah, di sini adalah sebuah contoh bagaimana ketika kita ikut Yesus, bukan saja kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam hidup kita yang bisa menjadi tiupan angin atau badai kehidupan, tetapi kehadiran orang-orang di sekitar kita, ya. Satu keinginan tahu kita, satu rasa penasaran kita, satu mungkin di dalam perasaan itu ada satu perasaan iri hati, ataupun satu perasaan yang ingin sekali membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Saudara, percayalah bahwa Tuhan punya rencana dan punya maksud untuk masing-masing pribadi kita. Walaupun kita adalah sama-sama pengikut Yesus, bukan berarti kita bisa dipakai dengan pola yang sama.
Setiap orang harus bergumul dengan Tuhan. Maka Yesus menegur Petrus dengan berkata, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Saudara, ini menjadi satu bagian yang patut untuk kita renungkan. Ketika kita ikut Yesus, tidak perlu kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tidak perlu kita mencari-cari kelemahan ataupun kekurangan orang lain. Tidak perlu kita melihat dari kacamata ataupun pandangan orang lain. Disinilah kita butuh fokus kepada Yesus. Pandangan kita tertuju kepada Tuhan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak orang yang mulai fokusnya beralih dan dia mulai mundur dari semangat melayani. Berapa banyak di antara kita sebagai pengikut Yesus, ketika pandangan kita beralih dari fokus kita kepada Yesus, kita sudah mulai merasa bahwa kita tidak ada lebih baik. Kita tidak merasa worth it untuk menjadi orang-orang yang berkorban, atau lebih tepatnya orang-orang yang mentaati Yesus. Saudara, inilah fakta kehidupan kita. Bahwa ketika kita hidup bersama-sama, ada banyak hal yang bisa mengalihkan pandangan atau fokus kita. Ambil contoh ketika di sini disinggung tentang kehidupan Yohanes. Saudara, Yohanes memang betul murid yang dikasihi Yesus, murid yang dekat dengan Yesus. Pada satu kisah, Yohanes dan Yakobus pernah minta kepada Yesus untuk mereka didudukkan di sebelah kiri kanan Yesus. Dan pada saat itu Alkitab mencatat 10 murid yang lain menjadi marah atas permintaan mereka berdua. So, disinilah kita mengetahui bahwa kalaupun kita adalah sama-sama pengikut Yesus, tetapi tidak jarang saya dan saudara punya keinginan dan agenda pribadi. Masing-masing kita tidak lepas dari kepentingan diri kita. Maka itulah penting sekali di sini kita diingatkan tetap punya fokus dan pandangan kepada Yesus. Satu yang kita gumulkan adalah tentang kehendak Allah. Satu yang patut kita gumulkan adalah tentang rencana Allah, bukan tentang kitanya. Nah, saudara, inilah yang dinamakan kehidupan sebagai pengikut Yesus. Kehidupan antara saya dan Tuhan. Kehidupan antara saudara dengan Tuhan. Sehingga kita patut untuk bisa lebih serius menggumulkan tentang relasi kita, tentang keinginan kita, tentang ambisi kita, tentang masa depan kita, dan lain sebagainya dengan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah arti yang pertama, pesan tentang mengikut Yesus. Yang kedua adalah ketika kita mengikut Yesus, ingatlah untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Saudara, kadang di dalam pergumulan hidup kita, ada kalanya kita tidak menemukan jawaban. Sebagaimana kita baca di dalam teks ini, ketika Petrus bertanya kepada Yesus, dia tidak dapat jawaban. Yesus cuma meminta untuk Petrus tahu bahwa ini bukan urusan Petrus. Tetapi unik sekali, di dalam ayat yang ke-23 dicatat, maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Nah, saudara, inilah yang terjadi dalam hidup kita hari lepas hari. Seringkali ketika kita bergumul bersama dengan Tuhan, ada banyak hal, pandangan yang bisa mengalihkan kita dari fokus untuk mengikut Yesus. Dan bisa juga yang terjadi adalah ketika kita tidak menemukan jawaban atas pergumulan hidup kita ataupun orang lain, di situ kita cenderung memiliki satu godaan untuk tidak hidup di dalam kebenaran.
Kita mencoba untuk mencari jawaban sendiri. Kita coba untuk mencari solusi sendiri. Kita coba untuk mengatasi situasi hidup kita sendiri. Saudara, ada kalanya Tuhan mengajar kita cukup hanya percaya, cukup untuk punya fokus dan kesetiaan kepada Dia, tanpa kita harus memusingkan apa dan bagaimana sebenarnya yang akan terjadi di dalam hidup saya dan hidup saudara. Saudara, berapa sering kali kita terkecoh di dalam kehidupan kita. Kita pingin sekali bukan saja tahu tentang apa yang akan terjadi dalam hidup kita sendiri, tetapi termasuk orang-orang di sekitar kita. Saudara, mari kita belajar bahwa ketika saya dan saudara sebagai pengikut Yesus, maka kita harus mempercayakan seluruh urusan kita menjadi bagiannya Tuhan. Semua bagian yang harus kita urus, itu baiklah kita urus dengan baik, dengan setia. Maka hari ini ketika kita belajar dari firman Tuhan, kita tahu untuk memiliki fokus, dan kita tahu untuk boleh memiliki satu sikap untuk hidup tetap dalam kebenaran Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kehidupan kita bersama-sama sebagai pengikut Yesus. Mari saya ajak kita semua untuk berdiam diri dan kita akan berdoa. Saudara, hari ini mungkin saya dan saudara sedang menghadapi tantangan di dalam masa-masa pandemik ini. Kita mulai tidak bisa memahami apa yang akan menjadi masa depan kita. Kita hidup dalam ketidakjelasan. Kita tidak melihat adanya kepastian. Walaupun tidak dalam masa pandemik, kita tahu sebetulnya dengan jelas bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan hidup itu sendiri tidak ada kepastian. Tetapi situasi hari ini tentu saja menjadi satu tantangan yang lebih berat bagi saya dan saudara untuk tetap percaya dan fokus kepada Tuhan. Kita mulai melihat situasi dan kondisi hidup kita. Kita mulai merasakan adanya tiupan angin yang menakutkan kehidupan kita. Ada badai yang kemudian mengkhawatirkan akan hati saya dan saudara. Saudara, tetaplah fokus sebagai pengikut Yesus. Tetaplah hidup di dalam kebenaran sebagai satu bagian atau urusan kita dengan Tuhan. Tidak perlu urus orang lain punya kehidupan. Tidak perlu kita memusingkan apa yang bukan menjadi bagian kita untuk menjadi pengikut Yesus yang lebih setia. Saudara, mari saya undang kita semua untuk boleh datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau katakan, Tuhan, walaupun aku tidak tahu banyak di dalam kehidupan pergumulan yang aku hadapi, tetapi biarlah aku tetap boleh memilih untuk percaya dan kuat di dalam Tuhan, di dalam iman kepada Yesus, tetap mempunyai fokus untuk mengikut Engkau. Saudara, biarlah ini menjadi suara hati kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang kami dengar pada kesempatan ini. Kami tahu sebetulnya hidup kami adalah perjalanan iman sampai kami bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Maka izinkanlah kami, Tuhan, dalam kesempatan di pagi hari ini, kami menggumulkan dengan sungguh-sungguh akan firman Tuhan, supaya kami kembali diteguhkan di dalam iman percaya kami. Kami setia mengikut Tuhan di dalam pergumulan kehidupan kami. Ada begitu banyak hal yang mungkin sampai waktu ini kami tidak temukan jawaban. Tetapi biarlah kami boleh ikut Tuhan Yesus. Kami boleh bersama-sama berelasi dan bergumul dan semakin lagi menjadi pengikut Yesus yang setia di dalam pergumulan itu. Tuhan, Engkau tahu kehidupan kami bersama-sama pada saat ini. Mari Tuhan, Engkau tolong kami, mampukan kami semakin lagi melekat dan erat dengan hati-Mu. Tahu apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu. Kalaupun kami tidak dapat memahami, biarlah kami boleh tetap percaya dan memilih untuk punya fokus kepada Engkau.
Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita tutup ibadah kita angkat satu pujian doksologi. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Silakan berdiri, kita mau untuk boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Bapa yang di sorga boleh menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya kasih dan pengorbanan dari Yesus Kristus boleh menjadi satu teladan bagi kita semua untuk boleh melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus, sumber dari segala pertolongan, penghiburan, dan kekuatan, boleh memampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, sampai kita boleh berjumpa dengan Dia muka dengan muka. Kiranya Allah Tritunggal memberkati dan melindungi kita sekalian. Amin. Satu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena 2 minggu ini kita telah melakukan ibadah online. Kiranya pekerjaan Tuhan yang kita lakukan dapat menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Dengan keterbatasan kita di dalam sumber daya manusia, kita berharap bahwa teman-teman atau jemaat yang berada di kota Surabaya dapat bersama-sama dengan kami bergabung dalam pekerjaan Tuhan tersebut. Dan selama masa pandemik ini, mari kita mau untuk bisa bergandengan tangan di dalam doa kita dan di dalam persembahan kita, supaya kiranya semua yang kita lakukan dapat mendukung apa yang menjadi pekerjaan Tuhan di dalam gerejanya. Saudara, silakan saudara memperhatikan untuk nomor rekening gereja bagi saudara yang ingin memberikan persembahan selama pandemik ini. Demikianlah warta kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.